tempat ini, yaitu masjid yang kita cintai bersama, satu-satunya masjid yang kemudian menjadi rumah kita semua, dengan khususnya yang berada di kampung ini, untuk kemudian lebih mengenal Allah dan Rasulnya serta agamanya, tanpa kemudian harus diembel-embeli apa-apa, merasa tidak bayar isro segala macam gitu. Maka kita patut bersyukur karena kita memiliki wahana tempat untuk kemudian mengekspresikan kemerdekaan kita sebagai seorang yang beriman. Jadi dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah bahwasanya hakikat kemerdekaan adalah al-hurriyah fi ta'abbudi Allah, yaitu kemerdekaan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika panjenengan hidup di satu negeri yang mana dengan sholat bebas, berbusana muslim bebas, kemudian melakukan majelis ilmu bebas, gitu kan, maka itu insya Allah negeri yang merdeka. Adapun kurang-kurangnya, maka itu harus kita lengkapi, dan cara melengkapinya adalah terus memperbaiki iman dan ketakwaan kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna ahlal qura", sekiranya penduduk satu negeri atau penduduk satu kota yang tersusun atau boleh. Walau amana ahlul, lau amana ahlul qura, lau anna ahlul qura amanu wa taqaw. Sekiranya penduduk satu negeri itu beriman, bertauhid, bertauhid dengan sebenar-benarnya. Artinya iman yang benar itu tauhid. Jadi kalau ada kata ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dan itu berpuluh-puluh ayat menyebutkan kata alladzina amanu, orang-orang yang beriman, maka maksudnya itu iman yang benar, yang tidak dicampuri dengan ketauhidan, yang tidak dicampuri dengan kesyirikan, maaf, yang artinya adalah sebuah tauhid. Wattaqau, dan bertakwa. Takwa itu dari perintah Nabi, menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka kalau penduduk satu negeri itu seperti itu, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Pada ayat yang lain Allah juga mengatakan tentang pentingnya iman dan pentingnya menjauhi kesyirikan. Dalam firman-Nya, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, penduduk satu negeri itu kalau masih mau beriman dan tidak dicampur imannya dengan kedzaliman. Dan kedzaliman di sini sebagaimana perkataan Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Maka kedzaliman di sini maknanya adalah tidak mencampur dengan kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Itulah negeri yang akan kami berikan keamanan dan akan kami berikan petunjuk. Dan ketika kita mengomongkan merdeka, maka esensi hakikat dari kemerdekaan adalah keamanan. Maka panjenengan bisa lihat negeri Palestina, kalau dari negerinya orang Islam, ada juga negerinya orang kafir, yaitu Ukraina, gitu kan. Maka nggak ada keamanan di sana. Orang mau belajar nggak bisa, mau kerja nggak bisa, bahkan mungkin mau ke WC aja mungkin juga nggak khusyuk. Lagi buka kamar mandi mau WC maduer, gitu kan. Maka bersyukur kita memiliki negeri yang aman, negeri yang merdeka, yang sudah 79 tahun. Maka kita cara mensyukurinya, sekali lagi cara mensyukurinya adalah dengan panjenengan perbaiki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dicampuri dengan kesyirikan, kemudian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kemudian negeri ini tetap diberikan kemerdekaan itu, tetap diberikan keamanan itu, dan makin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya sering contohkan, sebenarnya Indonesia itu negeri yang harusnya nggak ada orang miskin di Indonesia, harusnya nggak ada orang lapar di Indonesia. Karena nopo-nopo ditancap di tandur rukun, kemudian tambang segala macam di Indonesia ada.
Ketika negara lain mau boleh tambang minyak bumi, kita minyak bumi dihada, minyak sawit dihada, gas bumi dihenten. Ketika negara lain punya tambang cuma emas, kita emas dihenten, tembaga enten, nikel enten. Bahkan tambang-tambang itu di Indonesia itu termasuk yang paling besar saat dunia, emas yang paling gede saat dunia. Kemudian timai juga paling gede saat dunia. Kemudian batu baranya termasuk yang paling besar juga saat dunia. Maka sakjane Indonesia itu tidak ada sebab adanya orang miskin. Seharusnya di Indonesia tidak ada sebab adanya orang susah, seharusnya. Tapi kenapa kok ada? Makanya tadi kembali kepada ayat tadi. Lau anna ahlal qura, sekiranya penduduk satu negeri ini mau beriman semuanya, bertauhid semuanya, dan bertakwa semuanya, mengikuti sunnah Nabi semuanya, maka la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, barokah itu maksudnya adalah ziyadatul khair. Artinya kalau panjenengan duitnya okeh, tapi kok anaknya nakal, garwane angel diatur, omah-omahe wadu terus dino, ning omah jane ya AC tapi sumpek panas pengap gitu kan, karena kahanan yang ada di dalam rumah bukan karena udaranya. Maka kita harus introspeksi. Jangan-jangan harta yang kita bawa pulang harta yang tidak halal. Jangan-jangan harta yang kita bawa pulang harta yang bercampur dengan barang-barang haram. Jadi nggak selalu barang haram itu bentuk e-commerce, nggak selalu barang haram itu bentuk daging babi. Kadang barang haram itu bentuk duit sing pripun, duit sing duit-duitnya boleh. Maka hal-hal seperti ini harus kita periksa lagi, termasuk di negeri kita ini, agar kemudian kita paham. Harusnya kita ketika kita kemudian memperbaiki iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun jamin wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib, takai rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian dicarikan jalan keluar dari semua masalah. Tapi yang terjadi banyak masalah di negeri kita, kemudian payuran cukup, masih banyak problematika kemiskinan dan seterusnya. Maka kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perlu kita koreksi lagi, apakah kita sudah bersyukur dengan kemerdekaan itu atau tidak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai seorang warga negara yang beriman, maka cara untuk kita menjaga kemerdekaan ini adalah tadi majelis ilmu. Kita luruskan lagi akidah kita luruskan lagi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemerdekaan suatu bangsa itu yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Benar memang ketika negeri itu pengen aman harus ada tentara dan polisi yang jumlahnya memenuhi rasio minimal, dan kemudian alutsistanya, alat utama sistem pertahanannya juga yang baik-baik. Benar. Tapi yang harus kita pahami, sehebat apapun tentara dan polisi yang kita punya, secanggih apapun peralatan yang ada, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak kersa memberikan kemerdekaan, tidak kersa memberikan keamanan, maka itu tidak akan terjadi. Dengan lepas Ukraina, Palestina sebenarnya rambui alat perang gitu. Tapi dengan lepas Ukraina, di alat perang canggih-canggih, bahkan diwangi Amerika, diwangi Inggris, Uni Eropa ngewangi. Tapi Bapak benar tadi. Artinya yang harus kita pahami adalah ketika Allah berkehendak, maka kun fayakun pasti terjadi. Oleh karena itu maka ketika pemimpin di atas sana kemudian melengkapi segala macam instrumen keamanan negara ini, yaitu tugas mereka. Adapun kita melengkapi instrumen keimanan kita agar kemudian Allah terus menjaga panjenengan, terus menjaga negeri ini di dalam bingkai penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah tidak mau menjaga, maka ini akan menjadi musibah besar. Panjenengan yang cari kerja tidak bisa, putranya yang sekolah tidak bisa, yang bahkan yang nyari makan buat kambing sama ternaknya juga tidak akan bisa. Karena kalau udah perang itu udah nggak enak, Bahkan sholat pun harus ada tata caranya, sholat khauf, bahkan dalam kondisi tertentu harus berlari, berjalan untuk sholat dan seterusnya. Walhamdulillah Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita, pembukaannya agar panjenengan faham bahwasanya kemerdekaan itu harus disyukuri dengan menjaga keimanan. Dirakatan untuk orang masih boleh,
dengan catatan ini ampun ditambah-tambahi dengan perkara-perkara yang sifatnya haram. Kira-kira kalau nonton nggak boleh, kalau main nggak boleh, ampun. Nek biyen ngomongan mulai tahun ini boten, ngomongan mau. Jadi kalau mau adakan acara-acara kumpul warga silakan kumpul makan-makan, ngombe kopi, atau ngombe banyak genteng ampun. Jadi hal-hal yang sifatnya haram kita tinggalkan. Ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kisah awal mula kesyirikan. Jadi kita masih ngomongkan kesyirikan dan kita akan dongeng tapi cerita saya benar bukan dongeng yang Satirul Awalin, bukan dongeng yang dongeng nggak ada asal usulnya, dongeng yang benar, cerita yang benar. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang awal mula kesyirikan. Jadi awal Nabi yang pertama itu Nabi Adam, ada Rasul yang pertama itu Nabi Nuh alaihissalam. Dan antara Adam alaihissalam sampai Nuh alaihissalam itu ada jeda masa sekitar 10 abad. 10 abad itu berarti 1000 tahun. 1000 tahun. Nah, di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam Quran surat Nuh ayat 23, wa qalu la tadruna alihatakum wa la tadruna wadda wa naswa wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wat, jangan pula Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Jadi awal mula berhala itu pas zaman Nabi Nuh yang diberi nama Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr. Nama yang dulu ada orangnya. Tapi yang sekarang itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala asmaul samaitumuha antum wa aba'ukum. Itu cuma nama-nama yang buat bikin-bikin, buat gawe-gawe, gak ada asal-usulnya. Tapi yang ini ada. Nah, siapa mereka? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan asma'u rijalin solihina min qaumi Nuh. Bahwasanya 4 tokoh tadi 1, 2, 3, 4 Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr itu adalah nama-nama orang solih dari kaumnya Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal. Nanti dengan bisa cocokin saat ini kondisi ngoten itu enten apa. Jadi wong solih baik, ibadahnya baik, sama orang baik, dikenal solih, dikenal orang yang baik. Kemudian falamma halaku, ketika beliau sedo meninggal, au khasaitonu ila qaumihim an subu ila majalisihi, maka setan membisikkan kepada kaumnya untuk membangun sebuah monumen di tempat mereka biasa bermajelis. Jadi misalnya ini paling soleh, misal Pak Seno mati Pak Seno, terus gawe tugu kayak ngarepan mriku. Tujuane napa? Ben wong-wong nek delok rupane Pak Seno bentuk tugu niku semangat ning ibadah. Wong iki lho wong saleh, apik, gaene gawe wedang sate. Boten nanti iki nggih termasuk sikap salehnya itu suka berbagi makanan. Salah satu penjelasan dalam sebuah kitab itu beliau ramah, suka bantu orang. Kemudian kanu yajlisuna ansoban wasammuha bi asma'ihim fa'alu. Kemudian mereka diberi nama sesuai dengan nama-nama mereka. Suwa, Yaghus, Ya'uq dan Nasr, 4 orang digawe monumennya. Entah niku sirai tok apa utuh alam saya enggak tahu. Yang jelas masyarakat waktu itu ketika melihat ini dia ngerti iki wong soleh. Saat ini kan enten nen-nen omah nek gambare Habib ora diberkati kan ngoten niku. Mirip-mirip jane. Mirip-mirip jane. Makanya hati-hati. Kemudian falam tobat. Mereka enggak menyembah, enggak. Hatta idza halaka ulaika wa tanassahul ilmu ubida. Sampai kemudian generasi berganti generasi. Awalnya mau
Tapi karena generasi berganti generasi dan makin kesana orang yang majelis ilmu, nggak ada yang mempelajari akidah yang benar, tauhid yang benar gimana, anak turune makin kesana malah mengibadahi si monumen itu, si patung itu, dikei sajen lah, enten sing dikalungi kembang lah, nek sakniki kan ngono. Jadi gambar orang tertentu atau kuburan tertentu dikalungi kembang lah, sampai dikei selimut saka ronce-ronce kembang melati gitu kan. Luar biasa, mengerikan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku awal mula terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh. Jadi begitu itu terjadi, oke sing melu, Nabi Nuh diutus untuk meluruskan. Dan enggak main-main loh ini. Nabi Nuh ini dakwahnya ada yang mengatakan 960 tahun, meh saabad. Jadi luar biasa perjuangan beliau sampai akhirnya menyerah, memasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah memerintahkan kan gawe niku kapal perahu sing gede, terus kon ngemot wong sing iman karo kewan-kewan sepasang nek kabeh rawon, dadi sapi sepasang, wedhus sepasang, kan nek kewan perjalanan itu kon munggah sepasang. Maka Allah kemudian turunkan hujan yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari disebutkan saratil awsanul ladzi kanat fi qaumi Nuh fil arabi ba'du. Patung-patung yang ada pada kaum Nuh kemudian ada di antara orang-orang Arab. Jadi bareng banjir niku banjir bandang. Kegawalah patung-patung niku mencelat ke negeri-negeri Arab. Akhirnya kesyirikan tersebarlah di negeri-negeri Arab. Ammawat kanat likal bidau matil jandal. Adapun yang namanya patungnya Pak Wat itu tadi kan Yahus, Yakub, Wat, kemudian sama Nasr. Yang Wat dia kemudian dipegang atau dimiliki oleh suku Kalb di Dumat al-Jandal, supaya daerah Arab kalau dari nanti itu. Kemudian wa amma Suwa, dan adapun patungnya Pak Suwa karena li Hudail, dia dimiliki oleh suku Hudail. Wa amma Yahus, adapun Yahus fakana limuradin summa li Bani Hutaif bil Jaufi inda Sabah. Adapun Yahus adalah patung yang dimiliki oleh suku Murad, kemudian pindah tangan ke Bani Hutaif di Al-Jauf di dekat daerah Sabah. Kemudian wa amma Ya'uq fakana li Mahdan. Adapun Ya'uq itu dimiliki oleh suku Hamdan, bukan Mahdan, Hamdan. Wa amma Nasr, dan adapun patungnya Pak Nasr fakana li Himyara li Ali Dil Kala, itu dimiliki oleh suku Himyar, yang mana suku itu adalah dari kalangan keluarga di Al-Kala. Kemudian disebutkan dalam hadis ini asma'u rijalin sholihin min qaumi Nuh, mereka adalah nama-nama orang salih dari kalangan kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika mereka meninggal, auha as-syaitanu ila qaumihim anil sibu ila majalisihim, agar mereka kemudian membuat patung-patung di tempat-tempat majelis mereka. Allati kanu yajlisuna ansoban wa sammuha bi asma'ihim, di mana majelis itu biasa didatangi oleh beliau-beliau orang empat ini. Jadi kalau majelis masjid ini mungkin yang paling soleh sinten nanti gak patung, alhamdulillah. Gen semangat. Awalnya niatnya ngono. Fa fa'alu falam tuqbal hatta idza halaka ulaika wa tanassahal ilmu ubida. Kemudian mereka pun melakukan sampai akhirnya generasi berganti generasi, ilmunya tidak diturunkan, tapi mau semangat tok, akhirnya kemudian yang terjadi patung itu pun disembah. Dan yang menarik, mereka ketika ditanya apakah kamu menyembah patung-patung ini, Allah menegaskan tidak. Mereka menjawab apa? Mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak nyembah itu. Yang kami lakukan adalah dengan kami melakukan ini dan itu, bacaan ini dan itu, ritual ini dan itu, ben kami makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu terjadi pada zaman Nabi Nuh. Makanya kalau hari ini ada orang yang kemudian nangis-nangis jaluk-jaluk di kuburan, dieleke,
Jawaban aku mbah iki sing tak sowan tetep Gusti Allah. Mung aku luwih parek nek ndonga lewat kene. Bahkan bacaan-bacaan yang mereka baca niku ngapunten para-para piyai yang derek niku ora mudeng artine napa. Dan di dalamnya jelas-jelas ada permintaan. Ada kata-kata ya Habib Fulan bin Fulan igdi hajatana, mangparingi mangcukupi, mangrampungi urusan-urusan kami, kebutuhan-kebutuhan kami mencukupi. Sampai yang di Jakarta itu sampai ada makam Habib tertentu sampai dikatakan ya Habib Fulan bin Fulan sahilana bin Fulus, kertas merah yang halus-halus. Wahai Habib Fulan bin Fulan, mudahkan kami dapat uangnya yo sing abang terus sing halus terus sepoh gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang terjadi hari ini plek kaya zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Nuh melarang mereka enggak mengatakan mana buduna illa yumribuna ila Allah zulfa orang sebab iki mau bencerak marang Gusti Allah. Dan itu pun tetap itu. Kenapa? Karena Allah tegaskan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Nek hambaku bertanya tentang aku wahai Muhammad, katakan aku itu dekat. Uji da'watad da'i ila da'ani. Aku menjawab doa wong sing gelem njaluk. Ini menunjukkan bahwasanya panjenengan kalau mau minta aja kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak perlu perantara, enggak perlu wasilah, enggak perlu nitip donga dalam artian kepada orang-orang yang sudah wafat. Adapun kepada orang hidup silakan. Orang tua kita mereka punya hak untuk mendoakan anaknya dan mesti kabul. Donga sing apik napa melih donga sing elek. Wali donga sing elek napa melih sing apik. Makane ibu-ibu hati-hati. Nah anak nakal lamun malah disumpahi sing elek. Kok nek dadi elek tenan ya niku anake jenengan. Dan jenengan kita sebagai anak jangan sampai menyakiti hati orang tua kita sehingga keluar kata-kata yang jelek. Karena kabul tuh oleh wong tua niku mboten enten tedeng ali-ali. Nek wong tuane tesih gesang. Nek wis mati ora usah dijaluki donga, malah butuh donga. Makanya termasuk sifat atau sikap anak yang soleh kepada orang tuanya ketika sudah meninggal cuma dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka mendoakan, ya Allah, mangrahmati, mangkasih sayangi wong tuwa kula niku yang dulu juga menyayangi saya waktu kecil. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, berbuat kesyirikan, niatnya sebagai pemberi syafaat. Dene arep sok ben dikai syafaat. Sampai kemudian dibikinlah cerita-cerita hurufan yang maneka warna sampai selevele Mahfud MD melu ngomong gitu kan. Masa katanya ada Habib Fulan bin Fulan itu kaning niku kubure sebelah kok ahli maksiat lagi dianggap para mungkar nakir. Terus Habib itu malah tangi karena kayak diusir gitu. Wah, ngeri. Maka ini perkara gaib. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang perkara gaib. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada mir rasulin. Gusti Allah itu Maha tahu tentang urusan gaib dan yang gaib boten dibuka kecuali kepada kecuali kepada rasul, tapi itu pun juga yang diridhoi. Jadi kenabian sudah selesai, nabi dan rasul sudah enggak ada. Makanya enten wong cerita-cerita urusan babakan gaib, babakan sing ra ketok, angger ning isor lemah niku gaib, ning jero weteng niku gaib, ning dhuwur langit niku nggih gaib, ora ketok. Kok kemudian dhek gedabus ngoten niku, itu hakul yakin dusta. Mbok gelare Habib, gelare kiai, gelare napa mawon, angger ngomong soal sing gaib, mboten ngangge dalil, hati-hati. Karena Allah sudah tegaskan alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahada. Gusti Allah itu Maha tahu dan atas yang gaib, dan yang gaib enggak akan dikasih tahu kepada siapapun illa man yartadu mir rasulin, kecuali kepada rasul niku pun boten kabeh sing diridhoi tok. Pramila panjenengan kalau masih ingat kisah Nuh, Nabi Musa dan Nabi Khidir,
maka Khidir dibukakan tabir gaib, tapi Musa tidak. Sehingga ketika Khidir melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, Musa tengok ngopo bocah iki mbok pateni, ngopo kapal iki mbok bolongi, ngopo awake dhewe datang bangunke omahe cah kampung kene. Itu pertanyaan-pertanyaan karena Musa enggak tahu. Kemudian Khidir pun menceritakan sebabnya iki lah iki. Termasuk Nabi Yusuf alaihi salam. Bagaimana Yusuf alaihi salam dibukakan tabir mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga raja waktu itu bertanya kepada Yusuf tentang mimpinya, ada 7 ekor sapi gemuk memakan 7 ekor sapi kurus. Kemudian dijelaskan begini, akhirnya tidak ada menteri. Maka gak semua nabi dibukakan hal yang gaib. Makanya Nabi Muhammad ketika bermajelis, datang malaikat Jibril alaihi salam dalam bentuk manusia bertanya kepada Muhammad SAW, wa ya Muhammad mata sa'ah, wahai Nabi Muhammad, kiamat kuwi kapan tekone? Apa kata Nabi SAW? Mal mas'ul anha bi'a'lamu minas sa'il. Aku sing mbok tekoki ora luwih ngerti timbang kowe sing takon. Ini menunjukkan Nabi Muhammad pun tidak semua hal gaib dibukakan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah tegaskan ketika ada orang bergabung soal urusan roh, soal urusan nyawa, soal urusan alam kubur, Allah tegaskan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya tentang roh, tentang nyawa, tentang barang-barang gaib. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan bahasanya urusan nyawa, urusan roh itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum min ilmin illa qalila. Dan kalian tidak tak kasih ilmu kecuali sedikit. Artinya kalau kita mau belajar soal ruh itu ada. Ning sithik mboten terus dibiakne nanti yang niku habis tangan lain malaikat mboten. Sampai enten 20 dino terus enten habis fulan bin fulan para kedua niku kemudian delok enek malaikat ya Nabi Hud atau Nabi sinten Nabi maca Quran niku. Kok iso gitu? Nah, Nabi itu kaya ngomong mboten ngertos. Artinya kita nggak mungkin bisa mengerti urusan-urusan itu kalau nggak pakai dalil. Makanya hati-hati, banyak orang yang berdagang mencari secuil dunia dengan bercerita-cerita dusta. Nah, kembali ke sini. Ada orang yang menduakan Allah Subhanahu wa taala niatnya supaya orang-orang ini yang dikabulkan nanti memiliki syafaat. Nek salah. Harusnya yang ngasih syafaat itu adalah yang lain, yang ada dalilnya, tapi malah dia kemudian uri-uri kuburan tertentu, rutin ke situ tiap malam Jumat tertentu, membaca ini dan itu supaya sober akhirat ngekai syafaat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang seperti itu, dan mudah-mudahan kita enggak seperti itu. Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka kemudian menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Wa yaquluna, ketika kita ingatkan mereka akan menjawab, haula'i sufa'auna indallah. Ini loh orang-orang ini yang di kuburan ini nanti yang akan menyelamatkan kami, memberi syafaat kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sampai ada seorang Habib Imam sampai mengatakan, kalian gak akan bisa selamat di akhirat kalau gak dapat syafaat kami para cucu-cucu Nabi. Wah, luar biasa. Maka gak seperti itu cara mainnya. Yang harus kita pahami, syafaat itu sudah ada babnya. Insya Allah nanti suatu saat kita bahas di sini. Tapi tidak seperti itu cara mainnya. Gak ada orang yang bisa mengklaim saya akan berikan syafaat jenengan harus minta syafaat ke saya. Gak bisa, gak ada. Maka jangan sampai kita kemudian terpedaya dengan orang-orang yang seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengingatkan bahwasanya penyebutan nama-nama Tuhan-Tuhan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu cuma mengada-ada. Allah berfirman, "A'arbabun mutaqarribuna khairun amillahul wahidul qahhar." Endi sing luwih apik? Tuhan-tuhanmu sing akeh kae, sing maneka warna, sing sak pirang-pirang, apa Gusti Allah sing Maha Esa lagi Maha Perkasa. Kemudian Allah menegaskan lagi, mata buduna min dunihi illa asma'an samaitumuha. Apa sing mbok sembah
mbok sebut maneka warna, danyang iki danyang kuwi, mbah iki mbah kuwi, kemudian roro iki roro kuwi, semua itu kata Allah Subhanahu wa taala hanya nama-nama yang kamu bikin-bikin, buat-buat. Bahkan ketika kita cari tahu sejarahnya pun gak ada. Bahkan kalau kita mau jujur tiba-tiba ada sekian puluh tahun yang lalu. Kayak jamaah sebelah sana. Itu ngeklaim paling benar, tapi mulai munculnya 1941. Pertanyaannya, apa sebelum itu orang Islam murtad kabeh? Itu kan jadi pemikiran, gitu. Itu kan jadi bahan koleksi kita. Sampai kemudian dikatakan kalau nggak berbaiat atau baiatnya tidak didandani tiap waktu tertentu, kalau nggak nanti Islamnya nggak sah. Pertanyaannya, apakah 1940 ke sana itu orang Islam murtad kabeh? Ini yang harus kita pahami bahwasanya Islam tidak seperti itu. Ketika dikatakan Islam itu rahmatan lil alamin, maka Islam tidak kemudian mengkotak-kotakkan kaum muslimin di atas kepemimpinan orang-orang tertentu dan kemudian mengatakan kelompok yang lainnya adalah kelompok yang sesat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tegaskan bahwasanya yang disembah manusia itu hakikatnya pada hakikatnya justru mereka itu nggak bisa bantu tapi butuh bantuan. Tidak bakal bisa mengabulkan doa tapi butuh ditoaki. Makanya tadi ketika orang tua masih hidup silakan dengan minta doa. Tapi begitu sudah wafat jangan pernah minta doa kepada orang tua yang sudah wafat. Yang benar doaki. Makanya banyak kekeliruan di antara kita. Wong tuane jek urip ora tau ngurusi, begitu wis mati kerep diparani nang kuburan, dijaluki pangestu. Bu, ngapunten kula jenggot-jenggot kalau kurang ajar, sakniki kula ajeng nyunamke anak kula nyuwun pangestune, wis mati, ora usah dijaluki pangestu, didongake. Makanya Allah mengingatkan kita, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Bahwasanya yang mereka seru, yang mereka minta itu sakjane nggak bisa memberikan apapun, justru mereka sedang mencari jalan menuju Allah Subhanahu wa taala ben selamat. Mereka sedang berlomba di sing paling cepat menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalnya sudah selesai toh. Mereka yang mereka harapkan berarti apa? Waladun sholihun yad'ulah, kalau punya anak. Kalau dia punya murid, maka yang diharapkan ilmu yuntafa'u bi. Kalau dulu di dunia dia bersedekah infak, maka yang dia harapkan yaitu amal jariyah yang mengalir terus pahalanya. Mereka berlomba untuk kesana, bukan malah dijalui doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, lalu kenapa setan baru bisa menyesatkan dan menjerumuskan manusia setelah berlalu masa Nabi Adam sampai kemudian Nabi Nuh alaihi salam, yaitu sekitar 10 abad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Quran surat Shad, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, demi kekuasaan-Mu wahai Allah, demi kemuliaan wahai Allah, aku akan menyesatkan mereka semua kecuali hamba-hamba-Mu yang ikhlas dalam berkeyakinan, yang bertauhid murni, tidak dicampuri dengan kesyirikan di antara mereka. Nah, kemudian 10 abad antara Nabi Adam dan Nabi Nuh, umat manusia pada waktu itu masih bertauhid, masih menyembah Allah Subhanahu wa taala ikhlas. Tidak ada yang berbuat kesyirikan di hati mereka dan ibadah mereka, sampai kemudian muncullah orang-orang yang setengah-setengah dalam ilmunya. Jadi poinnya di hadis yang depan tadi adalah ketika kita hidup lalu meninggalkan anak kita, maka kita pastikan anak kita itu kenal tentang akidah yang benar. Jangan sampai kemudian bapaknya selamat dari api neraka masuk surga, begitu kemudian menulung anaknya raiso boro-boro pelaku kesyirikan. Dan inilah yang terjadi pada anak turun Nabi Adam, bahwasanya di awal-awal waktu mereka bertauhid semua, sampai akhirnya setan berusaha keras menyesatkan, dan cara masuk yang paling pertama adalah dengan cara bisiki tadi loh, gawein patung ben kowe ning ibadah semangat. Jadi kan itu perkara yang tipis banget. Jadi ketoke apik ngoten. Akhirnya digawe semangat. Nah, generasi demi generasi setan sabar banget, Pak. Generasi demi generasi
mereka tidak diwarnai dengan ilmu yang baik, akhirnya mereka luput, khilaf, dan kemudian berada dalam kesalahan, yaitu tauhid yang luput, yang terjerumus dalam kesyirikan. Itu pun ada dari jam berapa? 5 menit lagi. Oh ya. Kemudian gimana cara setan mengajari menyesatkan manusia? Allah katakan dalam Quran surat Zukhruf, wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Dan demikianlah kami telah mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata. Jadi dikirimlah para rasul, dikirimlah para nabi untuk mendakwai orang-orang yang menyimpang dalam keyakinan, dalam ketauhidan. Dan karena Allah kasih rizki banyak, kasih duit banyak, kasih kemudahan di dunia, lah wong sugih kemudian mengatakan inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala asarihim muqtadun. Kami mendapati ritual-ritual ini, acara-acara ini, budaya-budaya ini kuwi wis dilakoni mbah-mbah yen. Dan sesungguhnya kami mau gari ngetutke. Nanti dalam ayat yang lain, para penghuni neraka ketika ditanya kenapa kamu berbuat kesyirikan, mereka kemudian mengatakan hadza ma wajadna alaihi aba'ana. Ini yang kami dapati dari perbuatan mbah-mbah kami. Makanya yang harus kita pahami di sini ada satu kondisi di mana manusia dibukakan rezeki, kemudian dia nggak mau bermajelis ilmu, akhirnya dia keliru bil khusus paling parah masalah akidah. Ketika didakwai mereka mengatakan opo kowe dadak ngandani aku, wong kowe ustaz ra duwe, mendingan aku ngene iki melu mbah-mbah riyen urip kecukup di omahku makro-makro. Kowe kan ustaz omah ngontrak. Banyak kata-kata seperti itu. Maka yang harus kita pahami, kebenaran sekali lagi tidak selalu identik dengan kekayaan. Kalau misal kebenaran itu harus sinkron dengan kekayaan, maka orang paling benar adalah Korun. Faktanya Korun tenggelam di perut bumi. Begitu pula kebenaran tidak harus sinkron kali jabatan. Orang kudu wong bener itu jabatan dhuwur. Maka kalau memang benar jabatan itu indikasi benarnya seseorang, maka orang paling benar adalah Fir'aun, raja yang sangat berkuasa pada waktu itu. Kalau benar kekayaan, kekuasaan, pasukan yang banyak itu menjadi sebab nilai kebenaran menjadi benar, artinya wong benar punya anak buah oke, maka orang paling benar harusnya Haman dan Fir'aun tenggelam di dalam lautan. Maka orang yang harus kita lihat adalah bagaimana Nabi Muhammad SAW, di mana beliau menyampaikan kebenaran dari hatinya dengan penuh ketulusan, tidak ada transaksi apapun dalam menyampaikannya. Bahkan kemudian beliau di akhir hayatnya masih menanggung hutang gandum dari orang Yahudi yang dibayar dengan tidak tunai karena ratidit, utang, dan dijaminkan baju besi. Padahal kita sama tahu sahabat beliau SAW yang namanya Utsman bin Affan, yang namanya Abdurrahman bin Auf, dan yang lain-lain itu termasuk orang yang kaya-kaya. Itu nek disambati Nabi, wong Nabi niku sakniki enten, niku cara sambat teng sugih enten niki, niku saya yakin pasti jenengan piye carane bakal nyukupi, piye carane bakal Nabi niku mboten kekurangan, ya toh. Bakal dikorbanke napa sing jenengan duwe, tapi Nabi modele mboten niku. Mboten dol niku agama. Bahkan Nabi pilih mlipir alon-alon ning warunge wong Yahudi ben ora enek wong ngerti, utang gandum digarwo-garwo. Gandeng rambe duit go bayar, maka iki lho baju besi ku cekel. Maka para sahabat ketika tahu ini bersedih, Pak. Bersedih karena seorang pemimpin negara sampai melakukan seperti itu, seorang pemimpin umat yang luar biasa melakukan seperti itu. Tenan niku nek misal ten mriki ngoten niku jenengan kertas mungkin sik dhewe piye carane terus temu biro kula mawon. Jenengan betah napa cekak ngoten.
sedih kita ketika melihat ada orang yang kemudian gawe kuburan dikeramatke, mengke acara setahun pisan disebut haul, bar kuwi bongkaran kota infak gede banget gitu dilepoke karung berkarung-karung gitu kan. Sampai akhirnya ada sebagian orang yang pengen jane orang yang dikubur yang ngerti-ngerti gawe wae kuburan disebut jenenge Habib Fulan bin Fulan atau dan seterusnya. Maka ini sebuah ironi akhir zaman yang jenengan harus hati-hati, yang semua itu persis seperti yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kalau kita nggak hati-hati kita bisa terjerumus di situ dan itu masuk dalam wilayah kesyirikan. Makanya pentingnya belajar, pentingnya kenal, pentingnya tahu mana yang salah, mana yang benar agar kemudian kita berhati-hati. Nah, esensi dari hati-hati inilah yang disebut bertakwa. Makanya orang Indonesia kalau mau beriman dengan benar dan bertakwa dengan benar, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu di depan mata. Tapi kalau kemudian kita didatangi orang-orang kayak gitu dan kita melu-melu gitu kan, bawa ajaran ini melu, bawa ajaran ini melu, orang difilter, orang sinau, orang ditekoke kepada ustaz-ustaz yang tahu gitu kan, akhirnya kemudian kita keceblong sana keceblong sini, maka yang terjadi ya seperti sekarang ini, banyak kriminalitas, banyak gangguan kamtipmas, banyak kemudian hal-hal yang mengganggu urusan di dalam rumah tangga kita, bahkan negara kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kok bilih cekap semanten ingkang saged kula aturaken kirang langkung nyuwun pangapunten. Akhirul kalam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.